Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada saat ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada saat ini, walaupun dalam ibadah secara online. Kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tidak terpengaruh dengan keadaan saat ini. Kita tetap akan bersuka cita, kita akan memuji nama Tuhan. Dari pelengkap kidung jemaat nomor 3 kita nyanyikan 2 kali. Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembalaku dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasih Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Sembahlah Dia, kasih Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Sebab Allah kita besar, Allah yang perbuatannya ajaib, yang selalu mendatangkan berkat bagi setiap kita, yang menuntun kita di tempat ini untuk menguduskan hari Sabat pemberian Tuhan. Marilah kebaktian pada minggu ini kita dasari dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam persekutuan bersama Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ibadah kita saat ini masih menggunakan ibadah online. Itu artinya Tuhan hadir dalam keluarga kita. Kita patut mengucap syukur untuk setiap nafas yang Tuhan berikan kepada kita, kesehatan yang masih Tuhan berikan juga kepada kita. Kita akan angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4 bait 1 dan 2, angkatlah hatimu pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang melakukan ibadah di rumah tetap selalu diingatkan untuk melaksanakan hukum kasih yang merupakan inti ajaran Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Hukum kasih terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Selamat menjalankan hukum kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan pujian untuk menanggapi hukum kasih dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 bait 1 dan 2, Bila ku renung dosaku.
kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan hukum kasih. Karena cinta Tuhan, maka Tuhan pun selalu memberikan anugerah kepada kita, yaitu keselamatan. Berita anugerah terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita setia, yaitu mahkota kehidupan. Supaya hidup kita tetap dalam tuntunan dan kasih Tuhan, maka Tuhan memberikan petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan yang merupakan anugerah dari Tuhan adalah murni karena Allah mencintai kita. Sehingga setidaknya kita tidak perlu bermegah diri. Kita akan menanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Kidung Pelengkap Pujian nomor 124 bait 1 dan 2, di saat ini kau perlu Tuhan. Di saat
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan bersatu hati menghadap hadirat Allah dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami masih dapat mengadakan kebaktian, dan kebaktian yang kami adakan adalah kebaktian di rumah bersama keluarga, sehingga Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga kami di tengah kondisi yang semakin sulit ini. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui ibadah online, biarlah dapat memberikan sukacita, tetap memberikan kekuatan, topangan bagi banyak keluarga yang saat ini bergumul menghadapi kondisi pandemi COVID ini. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang dinaikkan oleh keluarga-keluarga Jemaat GKJ Kudus saat ini, kiranya Tuhan terima, Tuhan berkati, sehingga itu menjadi bagian ucapan syukur kami. Tuhan, kami akan menaikkan doa pokok kami untuk semua sekolah yang saat ini mengadakan pendidikan secara online, baik pada tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Ya Tuhan, kami percaya walaupun banyak hal yang harus dipersiapkan dengan model pendidikan yang seperti ini, kami percaya Tuhan akan turut campur tangan sehingga pendidikan-pendidikan yang saat ini diterima oleh anak-anak Tuhan dapat direspon dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga waktu mereka di rumah bersama keluarga dapat mereka gunakan sesuai dengan pimpinan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini menghadapi pergumulan berat terkait dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan juga beri kekuatan, beri berkat yang berlimpah, sehingga kondisi keluarga mereka tetap baik karena Tuhan mengasihi mereka. Kami berdoa untuk gereja yang saat ini mengadakan ibadah, kiranya Tuhan juga pimpin dan sertai, sehingga taburan firman, puji-pujian, ayat-ayat yang disampaikan boleh menjadi sumber kekuatan bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu. Pada akhirnya ya Tuhan, kami berdoa untuk Mas Joko, Mas Ayub, Mas Adi beserta dengan keluarga, dan Bapak Pendeta Nathanael yang saat ini membimbing kami menjadi pendeta konsulen di gereja ini. Biarlah kami semua mengerjakan tugas kami, karena ini adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, itulah seru doa kami, pokok-pokok doa kami yang sudah kami naikkan, dan kami imani bahwa Tuhan mendengar dan tangan Tuhan tak kurang panjangnya untuk selalu memimpin, memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan dasar firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 1 dan ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Untuk mengiringi persembahan, mari kita memuji Tuhan. PKJ 146 bait 1 dan 3, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu
cita-citamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu, mari kita serahkan persembahan di dalam doa. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami naikkan puji syukur karena kasih-Mu. Tuhan, sucikan persembahan yang kami kumpulkan, kiranya Tuhan menerima dan berkenan. Kami berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini. Tuhan beri hikmat. Kami berdoa juga untuk Bu Francisca yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi. Dan kami berdoa Bapa, firman ini memberi kekuatan iman kami. Dalam masa pandemi tetap Tuhan memberi pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yang berbahagia adalah mereka yang tidak saja mendengarkan firman Allah, tetapi menanamkannya di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada minggu ini adalah misteri si kusta. Menariknya mengapa dikatakan sebagai misteri? Kita tahu misteri itu sesuatu yang tidak diketahui, itu yang pertama. Tetapi orang tertarik untuk mengetahui. Yang kedua,
misteri itu sesuatu yang berusaha dicari jawabannya, tetapi kadang tidak ditemukan jawabannya. Contoh nyata sampai hari ini itu orang bertanya, kehidupan setelah meninggal itu seperti apa ya? Sampai hari ini pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang paling menarik. Sehingga ketika ada cerita orang yang mati dihidupkan kembali, orang akan dengan serius mendengarkan. Karena mereka akan mendapatkan cerita-cerita yang tidak diketahuinya, yang masih dibayangkan, dan apa saja yang diperbuat orang setelah meninggal. Itu misteri. Kaitannya dengan perikop kita di pasal 17 ayat 11 sampai 19, misteri si kusta adalah pertanyaannya, mengapa 10 orang kusta yang disembuhkan hanya 1 yang kembali? Dan anehnya yang kembali adalah orang Samaria. Bapak Ibu ketahui bahwa orang Samaria, bangsa Samaria itu bangsa yang dianggap najis, kafir, yang menurut orang Yahudi imannya, percayanya kepada Allah, saya katakan dalam tanda petik, itu artinya dipertanyakan. Dan menariknya perikop kita di pasal 17 ayat 11 sampai 19, Yesus bercerita bahwa dari 10 penderita kusta yang kembali hanya 1, dan itu adalah orang Samaria. Yang kedua Bapak Ibu, ketika saya membuat firman ini, perikop ini, saya tertarik. Kusta itu adalah penyakit yang paling ditakuti pada zaman itu. Sehingga penderita kusta bisa kembali ke masyarakat ketika mendapat rekomendasi dari imam. Ya, padahal imam itu tidak tahu kesehatannya. Tetapi ternyata pranata sosial yang paling tinggi kedudukannya adalah imam. Sehingga seseorang yang menderita kusta dinyatakan tahir, dinyatakan sembuh ketika rekomendasi itu keluar dari imam. Pertanyaannya adalah, kusta itu kan penyakit menular Bapak Ibu. Dan ketika saya membayangkan firman ini, saya itu berpikir kalau zaman dulu itu ada kusta, yang betul-betul kita hadapi saat ini, yang membuat kita harus menjaga diri dari kerumunan, menjaga jarak, semuanya tidak jauh berbeda ketika kita berhadapan dengan penyakit kusta. Sama-sama orang yang menderita kusta harus dikucilkan, diekskomunikasikan. Apa bedanya? Sekarang ya baru label saja, belum nyata-nyata sakit itu, orang harus ya tinggal di rumah, tidak boleh berjumpa dengan orang lain. Jadi kalau sekarang orang meributkan yang namanya COVID-19, zaman dulu presernya kepada penyakit kusta itu melebihi apapun. Ya, dan itu nyata di Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Bapak Ibu, di ayat yang ke-12 yang patut diapresiasi dari penderita kusta adalah mereka berani menghampiri Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea dalam perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 12 ini menjadi penting Bapak Ibu, mengapa? Sudah saya sampaikan, penderita kusta adalah komunitas masyarakat orang yang diekskomunikasikan. Mereka tidak bisa bertemu dengan orang lain, orang sehat saja kalau bertemu dengan mereka, bersentuhan dengan mereka dianggap najis.
Tetapi di ayat ke-12 Bapak Ibu, catatan dari Injil Lukas bahwa mereka berani berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berikutnya Bapak Ibu di ayat yang ke-13. Yang kedua, LAI mencatat bahwa mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, kasihanilah kami." Mereka tidak minta disembuhkan kok Bapak Ibu. Mereka hanya minta satu empati dari Tuhan Yesus, yaitu kasihanilah kami. Apa yang hendak disampaikan oleh 10 penderita kusta ini, tolong jangan abaikan kami. Tolong lihatlah kami. Dan Yesus tahu apa yang dirasakan oleh mereka. Sehingga Yesus di ayat selanjutnya mengatakan apa? Pergilah ke tempat para imam. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu luar biasa hebat. Dia berdaulat atas hidup manusia, tetapi Tuhan Yesus tetap mempertimbangkan yang namanya pranata sosial, Bapak Ibu. Saya sampaikan pranata sosial. Artinya apa? Walaupun Tuhan Yesus mengatakan kamu sudah sembuh, tetapi pranata sosial merekomendasikan bahwa penderita kusta bisa sembuh ketika mendapat rekomendasi dari para imam. Sehingga ketika para imam memberitahu kamu sembuh dan tahir, masyarakat langsung bisa menerima mereka. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Segala sesuatu dilihat, segala sesuatu dipertimbangkan, walaupun Tuhan Yesus berdaulat atas hidup manusia. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan adalah dari ke-10 penderita kusta, hanya satu yang kembali, yaitu orang Samaria. Penulis Injil Lukas hendak menyampaikan bahwa orang Samaria ini kembali karena orang Samaria mempunyai budi pekerti yang baik. Tetapi catatan dari Injil Lukas adalah budi pekerti yang baik bukan karena dia orang Samaria. Kalaupun yang kembali 9 orang itu orang Yahudi sekalipun, bukan karena ia orang Yahudi dan mempunyai budi pekerti yang baik, tetapi karena sikap hati yang benar. Ya. Jadi yang mau ditonjolkan oleh Injil Lukas adalah kenapa orang Samaria itu kembali. Bukan karena dia orang Samaria Bapak Ibu, tetapi dia mempunyai budi pekerti yang baik. Dan kalaupun 9 orang Yahudi itu kembali dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, bukan karena dia orang Yahudi yang tahu hukum, yang tahu Taurat, yang tahu segalanya, bukan. Tetapi karena dia mempunyai budi pekerti yang baik. Artinya apa Bapak Ibu? Budi pekerti yang baik itu adalah hasil perjumpaan langsung dengan Allah disertai dengan ucapan syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, makanya itu dikatakan sebagai misteri. Kenapa penulis Injil Lukas tidak mengatakan 9 orang Yahudi yang rajin berdoa, rajin menyembah Allah, rajin ke sinagog, rajin memberikan persembahan. Itu yang ditunjuk sebagai orang yang mempunyai budi pekerti. Tetapi orang kusta yang berasal dari Samaria, itulah yang diberi label oleh Tuhan Yesus apa? Imanmu telah menyelamatkan kamu. Dan Tuhan Yesus menggunakan orang asing dalam pengertian bahwa dulunya ia berada di luar kerajaan Allah, tetapi sekarang ketika dia mempunyai budi pekerti yang baik sebagai bentuk perjumpaan dia dengan Allah, itu demonstrasi imannya yang luar biasa yang kembali kepada Tuhan dan menyatakan ucapan syukur.
Itulah yang ingin ditonjolkan oleh Injil Lukas. Untuk apa orang mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kecil rasa bersyukurnya? Untuk apa dia mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, tetapi dalam hidupnya rasa kasihnya tidak ada sama sekali? Orang Samaria dianggap najis, orang Samaria dianggap orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan orang Samaria adalah orang yang betul-betul tidak diterima dalam komunitas masyarakat Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari Injil Lukas ini kita belajar bahwa budi pekerti yang baik, perjumpaan kita langsung dengan Allah, iman yang kuat kepada Allah dan ucapan syukur kita kepada Allah tidak ada hubungannya dengan yang namanya latar belakang. Tidak ada hubungannya dengan yang namanya ras, tetapi bentuk perjumpaan kita langsung dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya hendak menghubungkan perikop ini dengan kondisi bangsa kita sekarang ini. Yang saat ini begitu ramai dipercakapkan, begitu ramai diperbincangkan. Orang mencari tahu kapan kondisi ini berakhir, kapan kondisi ini selesai. Ada banyak sekali yang harus terkena imbasnya dari kondisi ini. Sama-sama namanya penyakit. Yang di Lukas 17 ayat 11 sampai 19 disebut kusta, saat ini pun disebut dengan COVID. Sama, dua-duanya sama menularnya. Dua-duanya perlakuannya mungkin lebih keras dari yang kusta, karena diekskomunikasi. Kalau kita tidak, 2 minggu tidak boleh bertemu. Yang sakit betul-betul harus dirawat. Tetapi dampaknya sama. Yang sakit kusta harus menerima kondisi yang luar biasa tidak mengenakan. Yang sekarang ini sama kondisinya. Pekerjaan menjadi hilang. Segala sesuatunya harus berubah dengan cepat, suka atau tidak suka. Kalau saya boleh bercerita Bapak Ibu, saya lebih suka jadi guru itu ngajarnya tatap muka. Kalau mau jujur. Saya jadi tahu si A, si B, si C, si D yang tidak mengerjakan siapa. Kalau saat ini tidak bisa dipreser karena apa? Untuk bertemu saja sulitnya minta ampun. Teknologi yang bermain terus. Ya. Jadi semua kena dampaknya Bapak Ibu. Yang terkena penyakit ini pun merasakan dampaknya. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan kondisi seperti ini, biarlah kita tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Perjumpaan kita dengan Allah dalam kondisi yang sulit seperti ini, yang dilakukan juga oleh orang Samaria, membuat dia mengenal bahwa yang dulunya orang asing tidak masuk bagian dalam kerajaan Allah. Yesus pun sekarang memasukkan dia di dalam bagian kerajaan Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Biarlah dengan kondisi ini, iman kita tetap dikuatkan. Penghiburan dari Tuhan tetap kita rasakan. Bersyukur tetap harus kita naikkan. Sehingga misteri yang kadang kita pertanyakan, janjane iki pesene Gusti itu apa ya dengan kondisi ini? Itu dapat kita lalui berproses bersama dengan peristiwa yang saat ini sedang terjadi bersama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menerima perjumpaan dengan Allah, kita menerima orang lain tanpa pernah melihat latar belakangnya, kondisinya, keadaannya, siapa dia, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yang mengangkat derajat orang Samaria menjadi orang yang dipulihkan dan menerima bagian dari kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kita akan berdoa Bapak Ibu. Tuhan, biarlah kami belajar bahwa kehendak Tuhan bisa terjadi dalam hidup kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dengan kondisi yang sulit sekalipun, seperti yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus, dengan penyakit yang juga mendapat cercaan dari masyarakat, kami dapat belajar apa yang saat ini terjadi sudah lebih dulu terjadi. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan kami untuk menghadapi segala sesuatu, sehingga kami terus bersyukur bahwa karya Allah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan berdoa Bapa kami seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menaikkan pujian untuk menanggapi firman Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 bait 1 dan 2. Berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan menerima berkat. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah di gereja hari ini sudah berakhir. Ibadah yang sesungguhnya ada dalam kehidupan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang dan sampai Maranatha.
Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Pelengkap Jemaat nomor 185 bait 1 dan 2, Tuhan mengutus kita.